Salam Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Jadi pada malam hari ini saya membawakan firman di mana Pak Gembala lagi di mana Pak? Di Bali. Di Bali, di sana dia menyampaikan firman kebenaran. Jadi saat ini saya digantikan untuk mengasih firman kebenaran. Jadi kita semua di sini selama ini sudah mendengar firman kebenaran. Jadi saya bertanya kepada kita semua, di mana pada malam hari ini apakah kita percaya firman itu? Jadi jika kita percaya, kita melihat, bahkan katanya mana Yohanes 1 ayat 1 Pak, coba baca Pak. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kata di sini pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi jika kita percaya firman itu adalah Allah, jadi harusnya kita rajin untuk membaca firman Tuhan supaya betul-betul ada Allah itu di dalam hati kita. Jika kita tidak membaca firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengerti jalan-jalannya Tuhan? Itu hanya khayalan. Kita mengatakan saya ini anak Tuhan, jika kita tidak membaca firman Tuhan, itu hanya perasaan. Perasaan kita itu adalah anak-anak Tuhan, tapi nyatanya kita bukanlah anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak rindu akan perkataannya, kita tidak rindu akan suratnya. Jadi jika kita itu anak-anak Tuhan, tentu kita rindu. Apa ini berita hari ini? Apakah perkataan-perkataan Tuhan pada saya buat hari ini? Tentu kita rindu, sehingga kita buka Alkitab kita, sehingga Roh Kudus akan berkata-kata dalam hati kita. Jadi ini Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat pada saat ini sangatlah sukar kita melakukannya untuk membaca firman kebenaran. Karena lebih baik kita melihat yang lain-lain. Apalagi zaman-zaman canggih ini, kita melihat rata-rata kita sudah punya HP. Jadi bukannya kita membaca firman Tuhan, tapi kita terlebih dahulu melihat berita-berita atau apa di dalam WA dan sebagainya. Jadi ini semuanya harus kita memperubahinya jika kita itu betul-betul memang anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena tanpa kita dipenuhi dengan tuntunan Roh Kudus, tentu kita tidak akan mengerti bagaimana jalan-jalannya Tuhan, walaupun kita mengatakan saya ini anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya bisa katakan kepada kalian di mana saya membagi firman Tuhan mulai tahun 2020 saya membagi firman. Di situ saya bagi, awalnya saya itu membuat tulisan surat, itu saya bagi kepada semua yang ada nomor WA-nya, baik juga grup-grup, baik juga Facebook yang saya laksanakan. Tapi saya lihat di dalam pembacaan di WA walaupun di Facebook sangat minim untuk membaca firman. Padahal dalam hati saya, karena saya selama ini melayani ke penjara, tapi karena berhubung tahun 2020 saya tidak bisa masuk penjara, tapi saya alihkan membagi firman. Tapi saya lihat 2 tahun saya membuat itu goresan di dalam WA, tapi tidak seberapa kawan-kawan untuk membacanya, karena di ini kelihatan siapa-siapa saja yang membaca. Jadi sehingga saya alihkan tahun 2021 saya alihkan 2022 saya alihkan untuk membuat YouTube. Karena apa? Karena kalau video dikasih ke WA hanya bisa 15 menit.
15 menit apa yang saya bisa sampaikan, nggak bisa. Jadi saya buat YouTube supaya bisa setengah jam untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu bukanlah ada unsur-unsur lain, tapi saya upaya bagaimana untuk menyampaikan firman kebenaran. Jadi itu juga saya lihat di mana di dalam berita untuk firman Tuhan sangat juga minim. Paling tinggi 22 orang per hari. Bahkan sampai kadang-kadang 7 orang. Jadi inilah kita minimnya saat ini jika kita beritakan firman Tuhan. Tapi kita kalau cerita tentang lain, apalagi kita melihat zaman saat ini zaman TikTok. Jika kita melihat TikTok, rata-rata kita melihat ribuan yang menonton. Kenapa? Karena dia gini terus, sehingga dia semangat. Dia juga gini juga dia. Kenapa yang terjadi seperti itu? Itu karena perkara-perkara duniawi. Karena apa? Karena hal-hal duniawi saat ini, zaman-zaman duniawi, sehingga dipengaruhi. Jadi semuanya itu Bapak Saudaraku tergantung kepada kita. Bagaimana kita menyikapi kehidupan kita. Apalagi kita ini mengatakan pengajaran, bahkan kita beribadah 3 kali seminggu. Bayangkan. Kalau kita bayangkan itu 3 kali seminggu, kita sudah luar biasa. Jika kita memang betul-betul menjadi pelaku firman. Tapi kelihatannya nggak tampil beda sama orang lain. Bahkan sama-sama orang tak bergereja. Kenapa seperti itu? Itulah ulah-ulah penghuni dunia ini. Karena apa? Karena penghuni dunia ini tidak suka kita bersama-sama Tuhan Yesus masuk kehidupan yang kekal itu. Tapi penghuni dunia ini mau kita merengutnya untuk masuk ke api neraka. Sehingga dia segala cara untuk mengiming-imingi kita, menuntun kita, meninabobokan kita, supaya kita itu nanti lupa akan kebenaran firman Tuhan, lupa akan kematian, lupa akan keselamatan hidup yang kekal itu. Jadi itu kadang Bapak Saudaraku tidak kita sadari. Sebenarnya kita hidup ini untuk apa? Apakah kita hidup ini untuk dunia? Apakah hidup ini untuk menyenangkan daging? Tentu jika kita memang betul-betul pelaku firman Tuhan, kita menyadari bahkan kita hidup ini bukan menyenangkan daging, tapi kita itu Allah menanggalkan kehendak daging. Coba kita baca, buka Alkitab kita Matius 19 mulai ayat 16. Karena kita hidup dalam dunia ini, kita menganggap bisa uang segalanya. Memang dunia mengatakan uang do mengatur negara orang, itu katanya, itu dunia mengatakan. Tapi firman Tuhan mengatakan tidak sedemikian. Apa katanya Pak? Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Ya. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya, terus? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Terus Pak? Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia dengan seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, Udah Pak, bentar ya. Jadi sini kita melihat bagaimana anak muda yang kaya ini. Kita melihat dia tidak kekurangan. Dia sudah bersenang-senang, bahkan perintah Tuhan sudah dia lakukan, karena lakukannya itu dengan uangnya. Dengan uangnya dia lakukan. Dia mengasihi orang tuanya dengan uangnya.
Dia mengasihi orang miskin dengan uangnya. Dia melakukan sesuai dengan firman Tuhan tadi itu dengan uangnya, tapi bukan dengan dirinya. Sehingga nanti akhirnya Tuhan akan minta yang utama. Terus lanjut Pak, apa katanya? Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Iya, jadi di sini Yesus mengatakan, pergilah, juallah hartamu, berikanlah kepada orang miskin, lalu ikut aku. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Karena manusia rata-rata pikirannya adalah uang. Kita melihat manusia rata-rata hampir gara-gara uang meninggalkan Tuhan. Karena uang ini sangat jahat. Karena kita lihat Tuhan Yesus juga ditawarkan dengan uang. Ketika kita lihat Yesus puasa 40 hari 40 malam, sehingga iblis mencobai, sehingga dia bawa ke gunung yang tinggi, sehingga dia tawarkan, "Jika engkau mau menyembah aku, akan kuberikan kerajaan dunia ini." Itu iblis mengatakan kepada Tuhan Yesus. Apalagi kita sangatlah empuk bagi setan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, harus kita menyadarinya, tahu diri siapa kita sebenarnya. Jangan kita hanya beribadah 3 kali seminggu. Itu nanti akan sia-sia jika tidak kita membaca firman-firman kebenaran. Jika kita hanya mendengar saja, itu tidak akan mendapatkan hasil. Karena apa? Karena kalau mendengar saja, jika dengar percaya saja, kita tidak akan mendapatkan tujuan, yaitu yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita, hidup yang kekal itu. Perumpamaan yang saya sampaikan kepada begini, saudaraku. Tujuan kita ke Kaban Jahe. Tujuan kita ke Kaban Jahe, kita di Medan ini. Karena kita ada uang. Saya pasti sampai Kaban Jahe nanti jam 12 siang. Kita mengatakan seperti itu. Karena kita ada uang, nggak ada kendala apa-apa. Tapi kita tidak berangkat, diam saja. Hati kita sudah ke Kaban Jahe, pikiran kita sudah ke Kaban Jahe, tapi kita tidak berangkat, tidak bertindak. Mungkinkah kita itu sampai di Kaban Jahe walaupun mungkin uang kita banyak? Tentu tidak, Bapak Saudara. Jadi tidak cukup hanya uang saja. Memang kita tidak bisa hidup tanpa uang, tapi janganlah uang mengatur kita. Karena kadang-kadang kita tidak sadar. Kita nggak sadar uang ini sangat luar biasa pengaruhnya kepada kehidupan kita. Apalagi manusia rata-rata hidup dalam dunia ini adalah mencari uang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, harus kita menyadarinya bagaimana seharusnya kita melakukan kehendak Tuhan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jangan kita nanti digonikan hidup-hidup. Kita merasa kita ini sudah aman. Saya ini sudah di dalam, orang kalau mengatakan di tempurung di bawah katak di bawah tempurung. Nah, jadi ini semuanya saudaraku, kita yang mengerti, tidak siapa-siapa, tidak hamba Tuhan, tidak gereja, tidak saudara, tidak keluarga. Karena apa? Karena ke surga itu tidak bisa membonceng dan tidak bisa dibonceng. Kita yang tahu. Jadi ke surga itu tidaklah gampang. Tidak dapat seperti kata manusia asal percaya saja. Tidak asal percaya saja, tapi kita harus bertindak, harus melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi makanya firman Tuhan mengatakan banyak orang datang, sedikit yang terpilih. Maunya Bapak Ibu Saudaraku, yang sedikit ini kita ada di dalamnya. Itulah mau kita saudaraku, sehingga saya sampaikan firman ini. Bahkan saya membagi firman setiap pagi itu bukan ada maunya, tapi karena begitu mengasihi. Karena saya tahun 2000 lalu sudah dipanggil Tuhan, sudah berapa persen cuman harapan hidup, sehingga saya hidupkan kembali
sehingga saya berupaya karena saya bernazar kepada Tuhan, Tuhan, jika saya sembuh, saya akan melayani Engkau semampu saya. Sehingga itu saya tepati nazar saya sampai saat ini saya masih hidup. Jadi itu semua saudaraku, saya tidaklah belajar, saya tidak menjalankan kuliah. Saya tidak kuliah untuk mendapatkan belajar Alkitab. Tapi apa? Tapi saya mau mengetahui bagaimana jalan-jalannya Tuhan. Saya hanya mau taat kepada firman Tuhan, melakukannya dengan setia. Ternyata Tuhan begitu luar biasa, sehingga Tuhan memberikan kepada aku talenta kesembuhan. Jadi ini semua saudaraku bukanlah bisa dibeli dengan uang kita, seberapapun itu tidak kita bisa beli jika Tuhan tidak memberinya. Dan begitu juga kerajaan surga itu Bapak saudaraku tidak bisa kita beli, seberapapun harganya kita tidak bisa dibeli. Karena apa? Karena Yesus memang sudah disalib di kayu salib, dosa kita sudah ditebus. Tapi dari kita menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, di situ ada tempo, ada perjalanan yang harus kita tempuh. Jika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, situ kita dipanggil, tentu kita selamat. Seperti di mana Yesus di kayu salib ada kawannya yang sebelah kanan. Di situ sama-sama dia berangkat. Tapi kita masih ada proses. Tapi ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita masih ada kehidupan yang kita jalankan. Jadi itu harus kita kerjakan. Harus kita bertindak. Kita tidak bisa diam-diam saja. Tidak kita mengatakan saya sudah selamat, Yesus sudah salib ke salib, dosa saya sudah tebus, sehingga saya sudah merdeka. Itu bukan kata firman, tapi itu kata manusia. Kata manusia mengatakan memang asal percaya kamu selamat. Tapi nyatanya jika kita baca Alkitab ini bukan. Bahkan katanya kepada kita, kerjakanlah keselamatanmu. Selanjutnya Pak, apalagi terusnya Pak? Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ya. Jadi hartanya Pak ya. Jadi sini kita melihat anak muda itu pergi dia dengan cemberut karena selama ini dia berpikir saya sudah melakukan perintah Allah, di mana kasihilah orang tuamu, bahkan kasihilah orang-orang yang tidak mampu. Dia sudah laksanakan perintah-perintah Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan tidaklah cukup hanya hartanya bekerja, tapi katanya tinggalkan semua itu, bahkan jual semua itu, datang kepadaku, katanya tadi. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi anak muda ini cemberut karena nggak mungkin itu terjadi, karena menganggap ke surga itu tadi bisa hartanya cuma bekerja, bukannya dirinya. Padahal Tuhan Yesus mau diri kita ini. Tuhan mau diri kita ini, bukan harta kita. Tuhan tidak perlu uang, karena Dia mempunyai segalanya isi dunia ini, langit beserta isinya. Tuhan tidak perlu uang, tapi Tuhan mau kita menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudaraku, di mana kita juga lanjut Matius 5 Pak ayat 20. Jadi kadang-kadang kita itu yang bekerja pikiran kita, bukannya kita melakukan seturut dengan apa yang tertulis di Alkitab. Sudah dapat Pak? Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Iya, jadi sini katanya kepada kita, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi
sangatlah sukar. Bayangkan saudaraku, kita mengatakannya harus lebih daripada ahli-ahli Taurat ini. Padahal melakukan seturut dengan firman Tuhan yang sekecil-kecil ini saja pun kita sukar. Bagaimana kita bisa melebihi daripada ahli-ahli Taurat ini dan orang-orang Farisi ini? Jadi memang jika kita pikir secara logika, pikir secara pikiran kita, itu tidak mungkin. Tapi Tuhan itu sangat luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Roh Kudus untuk menuntun, membimbing kita, memberikan rahasia firman Tuhan, membukakan rahasia firman Tuhan sehingga kita mampu. Jadi bukanlah dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan usaha kita, tapi yang penting kita memberi diri kita. Tuhan akan nanti membukakan semuanya itu, sehingga semuanya itu akan kita dapatkan. Tapi kadang-kadang berpikir kita, mana pula mungkin ya, saya tidak bekerja, kok bisa ya? Itu kita berpikir, kita pikirkan itu pikiran kita, enggak kita pikirkan pikiran Tuhan, sehingga kita mengajari Tuhan. Bukannya Tuhan mengajari kita, padahal Tuhan sudah mengajari kita, harus kita lakukan. Kejar dulu kerajaan Allah, cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu firman Tuhan mengatakan. Tapi kita berpikir, mana pula mungkinnya anak saya sekolah, besok apa saya makan, besok apa saya pakai. Itu kita berpikir, bukan kita bertindak. Bukan kita bertindak sesuai dengan rencana Tuhan, sehingga itu membuat kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena pikiran kita, padahal pikiran kita tidaklah sama seperti pikiran Tuhan. Lanjut Pak, apa katanya Pak? Ayat satunya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, ya, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Terus Pak. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya yang harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke Mahkamah Agung, terus ke Mahkamah Agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi sini jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, tidaklah segampang apa yang dipikirkan manusia. Banyak mengatakan yang penting ke gereja, yang penting percaya saja. Banyak mengatakan seperti itu. Padahal kita melihat bagaimana firman Tuhan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke Mahkamah Agung, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Bayangkan. Jadi tidak gampang menjadi anak-anak Tuhan. Jadi harus kita mengampuni, harus kita tanggalkan harga diri kita, harus kita tanggalkan kedagingan kita. Jika kita tidak tanggalkan kedagingan kita, kita tidak akan bisa mendapatkan kerajaan surga. Kenapa? Karena jelas firman Tuhan mengatakan tadi, jika kita ada akar pahit, tentu kita tidak layak. Jika kita mengatakan saudara-saudara kita itu jahil, tentu kita dihukum ke neraka. Kadang-kadang kita Bapak Saudaraku, kita tidak menyadari siapa kita sebenarnya, siapa Tuhan itu, sehingga kita mengatur Tuhan, bukannya Tuhan mengatur kita, sehingga kita membuat kebenaran-kebenaran diri sendiri, merasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita hanya merasa, tapi kita bertindak. Karena jika kita hanya merasa, tentu kita tidak akan mendapatkannya. Karena jelas di sini tadi katanya tadi kepada kita, di mana tadi harus dihadapkan ke Mahkamah gratis. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke Mahkamah Agung, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam
neraka yang menyala-nyala. Jadi ini harus menjadi PR kita, Bapak Saudara. Siapa sini masih ada akar pahit? Coba angkat tangan. Kita tak usah kita muluk-muluk firman Tuhan ini. Untuk penting sekarang ini kita nyatanya. Ayo, siapa yang ada akar pahit saat ini? Kalau jika mau masuk dalam kerajaan surga masih ada akar pahit, masih diragukan. Aku bukan menghakimi karena firman Tuhan mengatakan semua baik-baik saja. Amin. Tidak ada yang membenci saudaranya. Siapa yang ada membenci saudaranya, tunjuk tangan. Itu harus tuntaskan. Jangan dalam hati ini saya mengampuni tapi masih ada akar pahit, masih ada dendam. Itu tidak akan mendapatkan kerajaan surga. Bahkan sini tadi katanya kepada kita harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi percuma kita beribadah 3 kali seminggu, masih ada dendam dalam hati, masih ada akar pahit, masih ada kita selek sama saudara kita. Itu percuma. Menurut firman ini, bukan menurut aku ya, karena firman ini mengatakan. Jadi itu harus selesaikan. Walaupun orang itu tidak mau mengampuni kita, yang penting hati kita bersih. Tidak ada lagi dendam, tidak ada akar pahit. Karena kadang kita tidak menyadari, saudaraku, orang itu maunya seperti kita, tidak bisa. Karena Tuhan menciptakan kita berbeda-beda, karakter berbeda-beda, sifat berbeda-beda, pekerjaan berbeda-beda, suku berbeda-beda, warna kulit berbeda-beda, pikiran berbeda-beda, semuanya berbeda-beda. Tapi sehingga kadang kita nggak nyadarinya. Maunya dia seperti diriku ini. Apa saya katakan maunya dituruti. Itu kita berkata, itu dalam pikiran kita. Padahal kita tahu ini jempol, ini kecilnya. Satu pun tidak sama. Apalagi pikiran. Bahkan semua kita ini ciptaan Tuhan. Jika saudara membenci saudara kita, tentu kita membenci Tuhan. Karena apa? Karena dia ciptaan Tuhan. Jadi jangan mengatakan, aku ibadah saja, yang penting aku beribadah pada Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, yaitu mereka. Itu tidak akan berlaku seturut dengan firman Tuhan ini. Jadi jangan kita hanya beribadah saja terus, tapi kita tidak menyelesaikan perkara-perkara di dalam dunia ini. Karena sinilah kita diajari, di sinilah kita dites. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan, disinilah ujian itu. Bukan nanti, kalau bukan kita nanti ketika kita dipanggil ke surga, tidak. Tapi dunia inilah, di sini dunia inilah kita mempelajarinya. Sehingga jika kita lulus di dalam dunia ini, kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan itu, yaitu kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Saudaraku, tidaklah gampang, sangat tidak gampang. Tidak sama seperti dunia mengatakan yang penting gereja, yang penting percaya saja, yang penting hati ini itu tidak laku. Sama seperti saya mengatakan tadi, kalau hati kita cuma kawan jahe, sampai besok juga kita tidak akan sampai kawan jahe. Kalau kita tidak bertindak, harus bertindak. Harus kita ambil mobil kita, naik ke Sipangkuala dulu, baru ke naik angkot Sutra ke Benjahe, barulah sampai. Itu pun kalau ada uang. Jadi tidak bisa kita mengatakan percaya saja, yakin kita sampainya itu percaya, itu tidak, itu bohong. Jadi Bapak Saudaraku, kembalilah kepada firman kebenaran supaya kita ini tidak sia-sia. Jika sia-sia itu apa Bapak Saudaraku? 3 kali kita ibadah seminggu, coba bayangkan. Waktu kita itu coba, seperti kami sama ibu ini 3 kali ibadah seminggu. Dia jam 6, jam hampir setengah 5 udah tutup. Padahal sore ramai-ramainya, kalau pada impres sana, sorenya ramai, pagi nggak ada orang. Tinggalkan. Dari apa tujuan kita kalau hanya ngumpul-ngumpul begini saja? Lebih baiklah kita cari uang. Bisa kita nikmati di dunia ini, bisa kita makan, katanya. Amin, saudaraku. Memang firman ini keras, saudaraku, tapi ini untuk kita. Supaya kita jangan kita sama seperti orang-orang Farisi tadi, ahli-ahli Taurat tadi, bahkan kita lebih dari situ katanya. Jadi kita harus tampil beda dengan anak-anak dunia ini.
Terus lanjut Pak, apa katanya Pak? Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Iya, jadi sini katakannya sangatlah jelas. Sangatnya jelas. Padahal sebetulnya firman yang saya sampaikan bukan ini Bapak Saudaraku. Firman saya mengatakan karena saya orang pelayanan, saya sudah menyiapkannya itu Matius 25. Itu tentang pelayanan. Tapi kenapa saat ini singkapkan Tuhan seperti ini? Ya mungkin ada harus kita bukakan supaya kita betul-betul kembali kepada firman Tuhan, supaya kita mulus perjalanan kita untuk menjalankan kehidupan yang kekal itu. Jelas katanya di sini, dari katanya kepada kita, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembalilah untuk mempersembahkan persembahan itu. Jadi sini katanya tadi kita harus berdamai kita dulu dengan saudara kita, barulah kita sembahkan diri kita beribadah. Nah, jadi jangan kita cukup beribadah 3 kali aja seminggu, itu memang bagus, tapi kita bereskan dulu tentang hal-hal perkara-perkara daging ini. Karena apa? Karena yang masalah ini adalah perkara daging, bukan perkara rohani. Kalau perkara rohani nggak mungkin kita berselisih, nggak ada dendam kita, nggak ada kasih kita. Kalau kita menyadari bahwa kita itu, saudara kita itu adalah ciptaan Tuhan, dia diciptakan seperti itu. Jika kita menyadari dia ciptaan Tuhan, tentu kita menyayanginya, mendoakan dia, mengasihi dia. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadari, tapi kita berpikir secara logika kita, jahatnya lah ini, saya sudah begini, tapi dia balas dengan begini. Nah, itu yang berkemandang, yang itu yang berpikir dalam pikiran kita ini, sehingga kita tidak mampu untuk menyelesaikannya. Itu perkara daging. Jika kita menyadari bahwa dia ciptaan Tuhan, pasti kita akan mengampuni dia, mengasihi dia, mendoakan dia, peduli kepada dia. Jadi jangan kita menganggap dia itu tidak ciptaan Tuhan. Jadi begini Bapak Saudaraku, jika ada orang kawan-kawan kita gila, janganlah kita menjadi gila. Karena apa? Karena orang gila itu juga ciptaan Tuhan. Dia juga tidak mau gila, tapi dia diciptaan Tuhan, dia gila, apa boleh buat? Dia terima apa adanya. Jadi harus kita itu berpikir, oh dia gila, dia ciptaan Tuhan juga.